Halo, salam anak-anak sekalian. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Nah, di sini masih bersama Pak Yadit ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak khususkan buat video terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana contoh penerapan ya KPK ataupun EPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitannya apa? Ini masalahnya terkait dengan soal cerita ya, banyak sekali soal ceritanya. Nah, contohnya apa? Misalkan kita sama-sama di sini ya, identifikasi. Apakah ini soal EPB kah ataukah soal KPK? Itu anak-anak ya. Oke, di sini langsung saja Bapak ada satu soal. Kita identifikasi dulu anak-anak ya. Pos jaga A ya, itu berganti setiap 60 menit sekali. Pos jaga B berganti setiap 45 menit sekali. Ini sekali ya. Kedua pos jaga, ini titik harusnya ya. Nah, kedua pos jaga berganti orang bersama-sama ya. Pada pukul berapa? Pukul 11 WITA. Nah, ini 11 siang. Nah, pada pukul berapakah kedua pos jaga bergantian bersama-sama kembali? Ada yang tahu tidak? Ini contoh soal apa? KPK atau EPB? Nah, anak-anak, kalau berkaitan dengan apa ya? Secara bersama-sama. Nah, mereka kan awalnya kan tadi berbeda ya, beda waktu, tapi sekarang diminta bersama-sama. Nah, ini pasti kaitannya adalah soal yang terkait dengan KPK. Itu anak-anak ya, KPK. Nah, pertama kita identifikasi dulu ya. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui adalah pos A itu berjaga bergantiannya itu setiap 60 menit sekali. Pos B itu 45 menit sekali. Nah, mereka itu bergantian pertama kali pada pukul 11 WITA. Nah, selanjutnya untuk mencari waktu bergantian kembali itu misalkan ya secara bersama-sama, berarti anak-anak harus mencari KPK. Nah, ini Bapak tuliskan saja KPK. KPK dari berapa ya? KPK dari ini 60 dengan 45. 60 dengan 45. Oke. Anak-anak masih ingat bagaimana cara mencari KPK ya? Nah, untuk KPK itu ingat bisa dengan menggunakan kelipatan persekutuan ya, ataupun dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, yang pertama langsung saja ya Bapak gunakan saja dengan cara faktorisasi prima ya. Kita sama-sama mengerjakan. Berarti kalau misalkan Bapak punya 60. 60 ini kalau kita cari faktorisasi primanya, ini kira-kira bisa dibagi berapa anak-anak? Bisa dibagi 2 ya. Nah, 60 dibagi 2 ini hasilnya pasti 30. Selanjutnya 30 ini dibagi 2, 15. Nah, 15 ini kira-kira berapa lagi bilangan yang bisa membagi? Bilangannya adalah primanya adalah 3 ya. 3 dengan berapa? 3 dengan 5. Oke, berarti 60 ini bolehlah kalian tuliskan dalam bentuk 2 kali 2 kali 3 kali 5. Itu anak-anak ya. 2 dikali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berarti 2 pangkat berapa di sini? Pangkat 2 kali 3 kemudian dikali 5. Oke, selanjutnya kita bergerak di angka 45-nya. Kita cek juga berapa faktornya, faktorisasi primanya. 45 kita bagi dengan berapa anak-anak? 2. Oh, tidak bisa ya. Ini harus dibagi dengan 3. 45 dibagi 3 ya berapa ya? Oh, 15 ya, bukan 9. Ini kok 15, kemudian 15 itu dibagi berapa lagi? Bagi 3 juga. Hasilnya adalah ini 5. Sudah habis ya, selesai. Berarti boleh kita tuliskan 45 itulah hasil perkalian dari faktor primanya adalah 3 kali 3 kali 5. Atau boleh kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Ingat anak-anak, kalau mau mencari KPK ya, anak-anak harus memperhatikan ya. Kita harus mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda. Apa saja? Ada 2, ada 3, dan ada 5. Oke. Nah, kalau di sini berbeda ya, apabila kita menemukan faktor prima yang sama, nah, faktornya prima yang sama apa di sini? Ada 3 ya.
Nah, di sini ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 1 sebenarnya. Nah, maka konsep KPK adalah cari atau gunakan pangkat yang tertinggi. Berarti yang kita gunakan adalah 3 pangkat 2 ya anak-anak ya. 3 pangkat 2-nya yang harus digunakan. Sehingga faktor atau KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali, nah 5 ini kebetulan sama-sama ya, berarti kita pakai saja 5. Nah, ini cari dulu hasilnya anak-anak. 2 pangkat 2 berapa anak-anak? 4. Dikali 3 pangkat 2 berapa? 9. Dikali 5. Hasilnya adalah 4 kali 9, 36. Kamu kalikan 5 lagi. Hasilnya adalah ya 180. Nah, ingat karena ini ya menit. Nah, berarti satuannya ini 180 menit. Nah, otomatis kalau misalkan kita jadikan apa ya? Ini kan dari 11 wita ya, ditambahlah 180 menit ya. Pos jaga bergantian berikutnya maksudnya ya. Ketika bersama-sama. Ini boleh kalian ubah ya sebenarnya menjadi jam juga ya, tidak masalah ini. Ini kalau kita jadikan jam, ini berarti kan 3 jam ya. Bisa menemukan 3 jam itu ya. Nah, ini 108. Kalau misalkan 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kalau dalam 180 menit itu berapa jam? Ya, 180 kamu bagi dengan 60. Ini hasilnya adalah coret-coret. Nah, 3 jam. Akibatnya apa? Nah, ini ya. Kedua pos jaga itu pastilah akan bergantian bersama-sama kembali pada pukul. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja nih. 11 wita ditambah 3 jam. Hasilnya adalah 14.00 atau itu tepatnya pukul 2 siang anak-anak ya. Oke, selanjutnya anak-anak untuk soal yang berikutnya ya. Ini tolong dicermati dulu. Misalkan Bapak punya soal ya, Om Budi itu mempunyai 3 bungkus permen dengan jenis yang berbeda nih. Nah, anggap saja ada bungkus permen apa, misalkan permen rasa strawberry, rasa jeruk, rasa anggur itu misalkan. Nah, masing-masing bungkus itu, bungkus permen maksudnya ya, berisi 24 butir permen ya, 36 butir permen dan 20 butir permen ya, masing-masing itu. Seluruh permen ini akan dibagikan ke anak yatim dengan cara dimasukkan ke dalam plastik kecil sama banyak. Maksudnya apa? Nah, dari 3 bungkus permen itu dibuka semua, sudah. Ini tercampur semua, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dengan catatan, dari bungkus permen itu ya, dari yang berbeda itu, permen-permennya itu harus sama banyak. Misalkan permen dari bungkus pertama itu harus sama banyak ke dalam plastik kecil yang nanti akan dibuntuk itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa banyak plastik yang diperlukan? Ya, kalau misalkan kamu ingin memasukkan permennya itu ke dalam plastik yang sama banyak. Yang kedua, yang B ya, berapa banyak butir permen dari setiap bungkusan pada masing-masing kantong plastik. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kamu misalkan ya permennya itu ya, kita buat dulu permennya itu ada 3, yaitu bungkus 1 itu terdiri dari berapa? Di sini 24 butir, bungkus 2 terdiri dari 36 butir, dan bungkus ketiga terdiri dari 20 butir ya. Nih Bapak buatkan. Nah, selanjutnya bungkus dari ketiga bungkus permen ini ya, itu akan dimasukkan ke dalam apa? Kantong plastik. Nah, catatannya adalah di dalam kantong plastik itu per permen ini ya, per bungkus permen ini harus banyaknya itulah sama atau sama banyak. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Kalau misalkan kita ingin menjawab soal yang A. Nah, caranya adalah ini, konsepnya ini adalah menggunakan konsep FPB. Itu penting. Faktor persekutuan terbesar ya. Nah, ini harus dikuasai anak-anak ya. Dengan catatan apa? Cara melihatnya bagaimana? Ini, seluruh permen itu akan dimasukkan ke dalam plastik kecil sama banyak. Berarti kan harus dimasukkan ke dalam apa ya? Ini harus dicari dulu faktor-faktornya ya. Kemudian yang sama itu apa? Itu kuncinya.
Oleh karena itu, anak-anak harus yang pertama, untuk soal A itu untuk menentukan plastik yang diperlukan, anak-anak harus mencari. Nah, ini FPB dari 24, 36, dan 20. Nah, bagaimana caranya? Sama ya, kayak tadi. Anak-anak boleh menggunakan mencari dulu faktornya masing-masing, kemudian cari persekutuannya, dan cari yang terbesar, ataupun dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, kalau Bapak sih yang lebih simpel ya dua faktorisasi prima ya. Berarti misalkan kalian cari dulu 24 itu berapa sih faktorisasi primanya? Nanti 24 bisa dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. 12 dibagi 2 itu 2 dengan 6. Dan 6 ini hasilnya 2 dikali dengan 3. Anak-anak ya. Sehingga bolehlah kita bilang ya, kalau 24 itu faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Anak-anak ya. Berarti ini 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3. Ya, ingat konsep perangkat kemarin. 2 pangkat 3 dikali 3, anak-anak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Kita langsung saja. Kita cari dulu 36. Faktorisasi primanya berapa, anak-anak? 36 bisa dibagi berapa? 2 dulu ya. Ya, lebih simpel 2. Kemudian ini kan sama dengan 2 dikali 18 ya. Lanjut, 18 ini kita juga bagi 2, bisa jadi 2 kali 9 ya. Nah, selanjutnya 9 kan bentuk kuadrat nih, berarti yang paling mungkin memenuhi adalah 3 dikali dengan 3. Akibatnya, anak-anak, 36 ini bolehlah kita bilang ya, hasil dari perkalian atau faktorisasi primanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, boleh kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat berapa, anak-anak? 3 pangkat 2 juga. Selanjutnya, yang terakhir. Bilangan 20. Kita cari faktorisasi primanya. Ya, ini kan hasilnya adalah 2 dikali 10, anak-anak ya. Nah, 10 ini kan sama dengan 2 dikali 5. Oleh karena itu, ini hasil faktorisasi primanya 2 dikali 2 dikali 5. Ini jadinya berapa, anak-anak? 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 2 ya, anak-anak ya. 2 pangkat 2 dikali 5. Ingat, kalau mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, itu anak-anak harus mengalihkan faktor-faktor prima yang sama. Apa saja yang sama di sini, anak-anak? Dari ketiganya ini tentunya ya, jangan salah satu saja. Yaitu 2 ya, 2, ini juga ada muncul 2, ini juga muncul 2. Nah, pertanyaannya, kalau dia faktorisasi primanya sama 2, nah tapi pangkatnya berbeda. Untuk FPB itu cari pangkat yang paling rendah. Berapa? Ya jelas ya, 2 pangkat 2. Oleh karena itu, FPB dari 24, 36, dan 20 adalah 2 pangkat 2 berapa, anak-anak? Ya jelas ya, 4. Akibatnya, ya, plastik yang diperlukan itu akan sama dengan 4 buah apa ya, kantong plastik, anak-anak ya. Nah, kantong plastik. Nah, dia anak jangan sampai bingung untuk menentukan banyak plastik yang diperlukan ya. Untuk menampung berapa? Oh, ini kan banyak sekali permennya, itu bisa ditampung ke dalam 4 buah kantong plastik. Dengan catatan masing-masing permen dalam kantong plastik itu sama banyak. Itu anak-anak ya. Untuk soal yang A sudah terjawab. Lanjut soal yang B. Nah, soal yang B, nah ini kan kita langsung saja 4 kantong plastik ya. 4 kantong plastik. Nah, kemudian yang B, karena kita dapat menampung permen seluruh permen ini ke dalam 4 kantong plastik ya, berarti kan kita bisa mencari ya banyak permen ya, masing-masing permen dalam bungkusan itu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, ke dalam 4 kantong plastik. Nah, masing-masing permen itu bisa dicari dengan cara ya, misalkan untuk bungkus permen yang pertama itu kan 24 butir permen, itu dengan cara apa ya, kita bisa membaginya ke dalam 4 kantong plastik yang sama banyak ya. Nah, akibatnya anak-anak apa? Nah, ini ya, untuk dibungkus 1 itu
pada kantong plastik itu adalah sebanyak berapa? Ada sebanyak 6 butir. Nah, caranya mencari ini saja ya. 24 ya kan butir permen sebanyak permen di kantong plastik dibungkus satu itu dibagi dengan banyaknya kantong plastik. Berarti per kantong plastik itu ada sebanyak 6 butir permen. Permen untuk A gitu misalkan. Permen di bungkusan pertama. Selanjutnya untuk permen bungkusan kedua ya. Untuk permen bungkusan kedua sama caranya ya. Anak-anak tinggal ya. Kalau banyak permen di bungkusan kedua kan 36 tuh. Tinggal kamu bagi 4 saja ya. Berarti per kantong plastik itu akan mendapatkan 9 butir permen dari bungkus kedua. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih. Nah, ini simple nih. Untuk bungkus yang ketiga juga anak-anak tinggal membaginya dengan banyaknya kantong plastik ya. Berarti bungkus yang ketiga itu ya pada masing-masing kantong plastik ada sebanyak berapa anak-anak? Sebanyak 5 butir permen. Ya. Simpel ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasannya ya. Mohon anak-anak cermati videonya kembali ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas ya, itu anak-anak bisa tanyakan ya. Silahkan tinggalkan komentar di video ini ya. Kemudian sampai jumpa pada video pertemuan atau pembahasan selanjutnya.